Universitas Pendidikan Indonesia. Profesor Dr. Haji Agus Rahayu MSI selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi Kebudayaan dan Sistem Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh kita tunggu dulu di bawah ya, karena sesaat lagi kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Agus Rahayu MSI selaku Wakil Rektor Bidang Informasi, Inovasi Kebudayaan dan Sistem Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati juga Profesor Dadang Senendar M.Hum selaku Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak Dr. Yadi Ruyadi MPD selaku Direktorat Inovasi Universitas Pendidikan Indonesia. Para dekan dan wakil dekan fakultas, ketua program studi dan dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Kami dan lakukan sebagai bentuk syukur tasakur binikmat atas tuntunan, inspirasi, petualangan, refleksi, dan penemuan akan kekayaan bangsa Indonesia yang nyaris tersembunyi dan tak terhindarkan. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang kaya akan budaya, budi luhur, dan semangat keberagamaan. Hal ini telah mengalir dalam diri kita dan juga karena kami berjalan tidak sendirian. Ada banyak kawan dan pertolongan dalam perjalanan riset ini. Kami membangun dialog atas kolaborasi 3 prodi, sebetulnya ini kolaborasi 3 prodi, DKV, Pendidikan Musik, kemudian PB Palu UPI. Juga kepada partner kami dari PITCH, IKS Unpad, Social Science Institution, Leiden University, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, guru, para mahasiswa, serta adik kami dari SMA Al-Kausar, tadi juga dari SMA Al-Kausar. Selamat menikmati acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama mensyukuri berbagai nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat bersilaturahim, dan nikmat diberi kemudahan dan atau kelancaran dan dalam berbagai aktivitas, termasuk aktivitas riset yang dikomandani oleh Ibu Yeni PhD, tentu bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya, sebagai mitra dari kalangan akademisi, dari kalangan profesional, dan dari kalangan pelaku ya budaya yang kental administrasinya ya, terutama di sumber daya dan keuangan. Padahal latar belakang pendidikan saya itu manajemen, dan dalam manajemen itu banyak pendekatan-pendekatan manajemen dan atau strategi yang berbasis resources. Resources terkait dengan tadi ya, value system. Ini dalam manajemen yang dijadikan
basis dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas termasuk pembelajaran, yaitu resources yang distinktif. Dan dalam keragaman budaya itu ada sesuatu yang valuable, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Mengapa bernilai dan atau berharga? Karena memang dibutuhkan dan atau relevan dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya pada saat itu, tetapi pada saat ini dan ke depan. Juga tadi langka begitu ya. Kelangkaan itu menunjukkan keberagaman sebetulnya. Dan kalau tidak langka tidak akan beragam. Maka kemudian tidak mudah ditiru dan atau dipindahkan secara sempurna. Tidak bisa diwariskan secara sempurna ya, dan bisa diorganisasikan dalam berbagai situasi dan atau kepentingan. Saya yakin tim peneliti di bawah ketua tim Ibu Yeni PhD gitu ya sudah mempertimbangkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, karena pada dasarnya sumber daya yang distinktif tadi, yang unik tadi itu bisa dikembangkan sebagai sumber keunggulan. Jadi source of advantage dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan. Selamat Ibu Dr. Yani dan jajarannya. Ini sesuatu yang menarik bagi saya ya, Ethno-Parenting Exhibition ya. Dan saya harapkan tidak sampai di eksibisi ya Dr. Yani, tetapi berlanjut pada prototip yang bisa didaftarkan ke Dirjen HI gitu ya, untuk mendapatkan paten. Insya Allah UPI memfasilitasi dan atau melengkapi dan atau mengajukan pendanaan di matching fund kedaerahan. Sekali lagi mari kita apresiasi gitu ya hasil penelitian ini. Tentu tidak dengan hanya mempelajari, tetapi juga memanfaatkannya dalam praktek profesional kita. Dan atas permintaan Profesor Pina, Dr. Yani dan Dr. Rodi, mari kita sama-sama Ethno-Parenting Exhibition ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita buka kegiatan Ethno-Parenting Exhibition. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Baik, hari ini Profesor Dr. Haji Agus didampingi oleh Ibu Vina Adriani PhD. Mohon atur nuhun. Pak Warek 3 dari NHI. Ada tamu-tamu yang datang ke Bali, saya ajak untuk extend ke Garut 1 hari. Karena di Garut banyak yang unik, banyak yang bisa memberikan nilai pengalaman tuh. Jadi saya itu selalu nilai pengalaman unik. Jadi saya itu di unique values sebagai basis dan orientasi strategi memasarkan saya orang saya gitu. Tapi saya hanya memprovokasi saja. Sudah tua. Provokasi yang baik. Jadi nanti dibutuhkan. Mengapa jadi basis dan orientasi? Karena nanti kinerja yang superior itu diinvestasikan untuk mengembangkan yang unik itu. Kita lupa gitu ya, tidak menginvestasi untuk mengembangkan itu. Supaya kontekstual tadi bisa diorganisasikan. Akhirnya tos anu di FPP banyak lah. Yang muda-muda. Biasalah kolaborasi yang diajar harus berlanjut. Diajar. Baik, ya buku launching baik ya. Alhamdulillah. Buku press. Oh gitu, di mana biasanya? Buku press. Rujak sambal dan tek-tek.
Saya Pak ya. Oh iya, iya, kita memang kaya ya Pak ya. Iya. Tadi ada berapa Pak spesiesnya? Spesiesnya itu ada 718. Baik, kami juga ingin 362 untuk bahan rujak. Aduh, bahan rujak saja ya. Sambalnya kita punya hampir 100 Pak. Sambalnya aja. 98 sambalnya. ada audio Rujaknya itu dan 50. yang lainnya boleh disilahkan untuk Ramah banget hijau jak Cikarang. tiket masuk yang ada di sebelah Nuhun bisa ke Ratu Mohon Suping. sama-sama. Jadi begini, kemarin ke Samarinda, kata saya 10 tahun yang lalu saya punya pengalaman kuliner yang mengesankan. Apa itu pepes patin Sungai Mahakam. Ya. Kemudian satenya sate rusa hutan payo Mahakam. Spesifik. Kata saya jangan diajak ke itu saja. Kalau satenya nggak ketemu lagi. Ya, selamat untuk Ibu Yeni PSD dan tim riset Ethno Parenting ya yang telah berhasil melakukan penelitian dan menyajikan hasil-hasilnya dalam sebuah eksibisi yang saya tahu gitu ya, ini dilakukan secara multi years. Tentu ini memiliki makna gitu ya bagi sebuah hasil penelitian yang prototipnya bisa didaftarkan gitu ya untuk mendapatkan paten, dan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat melalui proses hilirisasi dan atau komersialisasi. Selamat Ibu Yeni PSD dan tim risetnya, dan terus melakukan riset untuk karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat pendidikan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah saya Dr. Heni Juhaini SPD MSI, saya Kaprodi dari Prodi PG PAUD FIP UPI. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di kegiatan Ethno Parenting Exhibition yang merupakan bagian dari risetnya Ibu Yeni Rahmawati MPD PhD terkait dengan Ethno Parenting. Saya selaku Ketua Prodi sangat berbahagia dan sangat bangga dengan produk yang dihasilkan oleh salah satu dosen kami. Ya, ini kemudian kami sempat menjadikan ini sebagai sebuah produk unggulan yang menjadi ciri khas dari Prodi PG PAUD UPI. Karena terkait dengan Ethno Parenting ini merupakan satu bahasan yang masih jarang. Jadi sehingga pameran ini menurut saya merupakan salah satu manifestasi dari sekian banyak riset yang sudah dilakukan. Jadi terima kasih Bu Yeni, hebat sekali. Kita akan selalu mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ibu Yeni Rahmawati PhD atas ulangi lagi. Ya. Selamat kepada Ibu Yeni Rahmawati PhD atas terselenggaranya kegiatan pameran mengenai hasil penelitian Ethno Parenting ini. Saya melihat sendiri bagaimana selama beberapa tahun terakhir Bu Yeni Rahmawati dan tim telah berkomitmen di dalam mengembangkan topik penelitian yang terkait dengan Ethno Parenting. Sejatinya Indonesia memang merupakan negara yang sangat kaya akan berbagai macam budaya, sehingga barangkali memang sudah waktunya kita mengidentifikasi praktek-praktek pengasuhan yang baik yang berbasis budaya lokal. Saya sendiri melihat apa yang dilakukan Bu Yeni dan tim sebagai sebuah upaya melakukan dekolonialisasi, sebagai sebuah upaya untuk menciptakan ruang alternatif di tengah maraknya teori-teori parenting yang kebanyakan berasal dari konteks budaya yang berbeda. Sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan Bu Yeni terus konsisten di dalam melakukan penelitian serta tentu saja publikasi terkait topik Ethno Parenting. Saya Dina Kusumanita Nur Alfaeni, perwakilan dari penulis Ethno Parenting. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Ethno Parenting Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk menulis dalam bagian buku Ethno Parenting, dan juga saya ingin membagikan pengalaman saya selama menulis mengenai Ethno Parenting ini. Saya sudah memiliki pengalaman 2 tulisan Ethno Parenting. Yang pertama yaitu yang ada di skripsi saya. Selama saya meneliti, menurut saya banyak hal-hal yang kearifan lokal yang belum kita ketahui, dan saya telah mengetahui lebih mendalam, seperti falsafah pengasuhan anak, kemudian cara mengasuh yang lebih tradisional itu seperti apa, mulai dari dilahirkan, kemudian mengasuh anak sejak mulai dari dalam kandungan, bahkan sampai anak-anaknya nanti menjadi dewasa, seperti itu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ansori dari Siamai Cecep, dari perwakilan Siamai Cecep. Kami senang sekali bisa hadir di Ethnoparenting Exhibition ini karena memang kita juga senang sekali bisa ikut andil dalam kajian ethnoparenting ini bersama Bu Yeni, Bunda Yeni. Diawali dari tahun 2019 ketika kami bekerja sama melaksanakan lokakarya mengenai ethnoparenting. Dan alhamdulillah penelitian-penelitian, kajian-kajian mengenai ethnoparenting sudah banyak sekali. Bu Yeni sebagai ketua peneliti, alhamdulillah sampai berapa tahun ini sudah menghasilkan beberapa produk luar biasa sekali. Sehingga memang harapannya ke depannya kajian mengenai ethnoparenting ini tetap bisa dilaksanakan, bahkan mungkin di luar sana praktisi, ahli juga bisa menambah hasanah terkait kajian mengenai ethnoparenting. Sehingga harapannya kita Indonesia bisa memunculkan pengasuhan berbasis etnik yang memang tidak kalah penting dari pengasuhan atau praktik-praktik pengasuhan yang sudah ada yang base-nya itu dari barat. Itu mungkin saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Fatinisa, Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya sangat menyambut baik dengan adanya acara ini, Exhibition Ethnoparenting dari tim riset UPI. Selamat, luar biasa, memberi hasanah dan pengetahuan bagi kami khususnya yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini, juga untuk halayak umum. Kemudian kedepannya mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus digalakan, dan harapan khususnya kita mungkin bisa berkolaborasi dengan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Bandung. Sukses terus tim Ethnoparenting UPI. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bu Yeni dan tim Ethnoparenting selamat hari ini sudah sukses menyelenggarakan pameran yang luar biasa ya. Semoga ini keberhasilan ini akan diraih lagi untuk di tahun yang akan datang. Sampai jumpa, salam hangat dari Halle. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Listiana, dosen PG PAUD UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengucapkan selamat pada Bu Yeni ya, Rahmawati PhD, luar biasa pamerannya. Saya mengenal beliau sudah lama dan beliau itu sangat berdedikasi dan sangat concern dengan ethnoparenting ini. Semoga kedepannya akan lebih sukses, lebih maju dan menjadi profesor insya Allah ya.
kabarnya hari ini? Iya. Allah. Kalau PG PAUD biasanya memang beda ya beda ya. Jadi udah jadi kayak template ya Bun. Oke baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruang audiovisual Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Kegiatan talk show ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ethnoparenting Exhibition, di mana tadi jam 9 kita udah mulai ya Bunda, kita udah mulai dari kegiatan pembukaan, ada gunting pita, kemudian juga ada pameran yang nanti insya Allah sampai jam 3 sore masih akan terselenggara. Jadi buat teman-teman yang belum hadir bisa diundang untuk melihat hasil dari penelitian Bunda Yeni dan rekan-rekannya. Baik, terima kasih Teh Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita bertemu lagi ya dari setelah pagi-pagi. Ada sebagian yang Bapak ini sudah hadir dari pagi, setia banget nih Bapak dari NHI, alhamdulillah. Kemudian ada teman-teman juga yang baru bergabung. Selamat datang di Ethnoparenting Exhibition. Ethnoparenting adalah konsep dan praktek pendidikan, pengasuhan dan perawatan anak yang digali dari sistem nilai dan kearifan lokal masyarakat tertentu dan diyakini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada saat itu sekitar tahun 2015 ya, kurang lebih 2014-2015 itu banyak pemerintah itu sudah mulai menggali tentang parenting begitu ya. Tapi ketika kita datang di pusat, ketika datang di forum-forum besar, yang kita bicarakan adalah teori-teori pendidikan dari barat. Saat itu saya berpikir, kenapa kita ngambilnya dari barat ya? Rasanya kita punya deh gitu, yang berbasis kearifan lokal. Nah ketika dari situlah gitu ya, disertasi, saya mengambil judul pengasuhan di Kampung Naga, walaupun saya kuliah di National Tongbo University di Taiwan kebetulan. Saya meminta izin untuk kembali ke Indonesia dan mencoba menggali pengasuhan dari Kampung Naga. Itu awal bagaimana kajian Ethnoparenting ini berjalan. Jadi dimulai dari disertasi, kemudian setelah lulus 2018 kita lanjutkan. Ternyata memang sudah terbukti di Kampung Naga kita menemukan memang kita punya isu Sunda ya, isu Sunda khususnya di Kampung Naga ada pola pengasuhan yang tanda petik berbeda gitu ya. Seperti tadi Pak Warek menyampaikan, sesuatu yang berbeda yang unik dengan konsep sebelumnya. Tadi di awal di filmnya sudah ditayangkan ada 4 nilai. Kita selalu berawal dari agama, dari Tuhan. Nah kalau konsep parenting itu kan tidak ada, jarang yang membahas bahwa pengasuhan pendidikan itu berawal dari value, berawal dari Tuhan. Kalau kita di Indonesia khususnya, parenting itu berawal dari keyakinan bahwa anak itu adalah titipan Allah gitu ya, anak itu titipan Tuhan. Kita datang ke Bali sama kalimatnya seperti itu. Kita datang ke Dayak sama gitu ya, anak adalah titipan Jubata gitu ya, Jubata itu Tuhan seperti itu. 2018 kemudian 2019 kita lanjutkan pengasuhan di suku Dayak. Kemudian ada lokal karya dengan Seameo Cecep, ada Seameo teman-teman, cuma direct ya. Dari Seameo Cecep, kemudian 2020-2023 kita lanjutkan riset bersama Kemris Trikti, itu 3 tahun riset dan itu alhamdulillah kita bisa lebih jangkauannya lebih jauh Nusantara gitu ya, Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Nah ini modelnya, model parenting yang kita temukan. Jadi apa sebetulnya benang merah gitu, kalau cari benang merah parenting di Indonesia yang menjadi ciri khas parenting di Indonesia itu apa yang berbeda dengan konsep di barat. Nah ini adalah model yang kita temukan bahwa kita ketika berbicara parenting di berbagai daerah, berbagai suku, selalu ada konsep Tuhan, selalu ada konsep tentang manusia sejati. Kemudian ada gotong royong dalam pengasuhan. Jadi pengasuhan itu bukan tanggung jawab ibu dan ayah saja, tapi orang sekampung gitu ya. Tadi kebetulan pagi-pagi dari Kampung Naga masih ada ya. Jadi sekampung itu ikut mengasuh anak, bukan hanya
ayah dan ibu, sehingga mungkin tadi stres orang tua mengasuh anak itu jadi berkurang karena semua orang ikut gitu ya mengasuh anak. Kemudian yang berikutnya adalah penjagaan alam. Jadi dari sejak bayi anak itu sudah dikenalkan dengan alamnya. Di sini ada yang dari Sulawesi, ada ya bagaimana suku Bajau itu anak-anaknya diperkenalkan dengan laut ya. Beda dengan Sunda. Kalau Sunda itu diperkenalkannya dengan tanah karena memang daerahnya daerah geografisnya sawah, ladang gitu. Jadi bukan laut, jauh kalau dari Bandung ke laut gitu ya. Tapi kalau suku Bajau justru laut lah kawannya gitu ya. Mereka dari sejak bayi sudah diperkenalkan dengan laut. Kemudian berikutnya adalah lebih ke arah pengembangan riset ethnoparenting. Alhamdulillah di sini ada Bapak yang dari NHI dan teman-teman juga mungkin yang tertarik gitu ya untuk mengembangkan riset ethnoparenting. Kedepannya insya Allah kita akan mengembangkan roadmap di 2023-2029. Jadi ada beberapa disiplin ilmu gitu ya. Disiplin ilmu, kemudian sebagaimana tadi disebutkan ada lintas disiplin ilmu, lintas institusi, mungkin juga negara ke depannya ya. Nah ini seperti ini lintas disiplin ilmu, ada psikologinya, ada kesehatannya, seni, literasi, dan itu sudah coba kita lakukan inisiasi di tahap awal sekarang. Kemarin kita bekerjasama dengan Gulali di musik, mudah-mudahan bisa kerjasama lagi ya Kang ya. Kemarin kita bersama-sama dengan Gulali untuk mengaransemen Lalabay Nusantara. Lalabay itu lagu pengantar tidur gitu ya. Lagu pengantar tidur itu kalau di barat itu memang sudah lama, karena kita akui di negara barat tradisi riset mereka itu memang luar biasa gitu ya. Kita belum sekuat itu. Nah, mereka sudah menggali tentang lagu pengantar tidur ini dari sejak tahun 70-an. Kalau kita belum gitu ya. Ternyata ketika dilihat setiap daerah punya lalabay gitu ya. Di setiap negara juga memang ada, termasuk di Indonesia. Nah, kemarin dengan Gulali kita coba mengangkat beberapa saja lagu lalabay sebagai rintisan ya Kang ya, rintisan. Barangkali nanti ke depannya Kemendikbud melihat oh iya ini menarik misalnya gitu. Bisa ditindaklanjuti lebih jauh begitu ya. Nah ini sedikit planning ke depan. Kita akan lanjutkan penulisan buku anak. Ini juga sama masih rintisan. Surti ayam apa? Surti naon? Orang Sunda yang banyak. Apa? Kenapa? Oh, jadi ini rintisan buku anak. Jadi implementasi ethnoparenting itu kita pikirkan bersama, bareng-bareng. Tidak hanya terkait ke orang tua, tapi juga ke anaknya, gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai tradisi yang ada di kita. Misalnya Sunda, kan saya ngertinya Sunda, baru pahamnya Sunda saja. Nanti Mbak Nirmala, ingat saya? Suku Bajau ya. Nanti memperdalam bagaimana di daerahnya di Sulawesi seperti apa gitu ya. Nah surti ini di Sunda ya, atau orang Sunda apa? Surti, kedah surti orang Sunda mah gitunya. Nah kita coba bagaimana menurunkan konsep ini supaya dipahami oleh anak-anak begitu. Tentu saja ini masih draft, masih rintisan, masih kita diskusikan dengan ilustratornya bagaimana supaya ini bisa betul-betul diakses. Ini kita produksi di tahun terakhir riset kami ya sebagai sampel juga gitu Pak sebetulnya. Jadi ketika nanti misalnya tahun depan kita berencana akan lebih banyak buku-buku anak yang dikeluarkan, setidaknya pemerintah juga melihat produk yang dibuatnya akan seperti apa gitu. Kalau hanya sekedar konsep mungkin nggak kebayang gitu ya, tidak terbayang seperti apa. Jadi kalau ada contohnya, begitu konsepnya. Penulisan buku anak, kemudian kita akan bekerja sama dengan para sastrawan, penulis buku anak, atau ilustrator, dan kemungkinan kita akan membuat lomba. Barangkali siapa yang menulis naskah itu sudah kami lakukan dengan para mahasiswa kemarin itu ya, ketika komik digital. Nah, mahasiswa sudah mulai gitu ya membuat merancang bagaimana memikirkan sebuah cergam untuk anak-anak. Karena di ITB juga sudah nanya,
Bu, ada nggak dari PG PAUD yang bisa membuat naskah? Kami yang bikin gambarnya, katanya gitu ya, dari FSRT gitu ya. Jadi konsepnya katanya dari PG PAUD, mereka yang ilustratornya gitu. Nah kan ini bagus sekali kalau jadi bisa jadi kolaborasi. Kemudian model dan modul pelatihan, karena ini tetap jadi apa ya, jadi semacam permintaan gitu. Tetap saja implementasinya seperti apa kalau di lapangan itu ya, kemarin itu seperti apa. Nah mungkin kita akan mencoba menurunkan itu. Kemudian menulis buku bersama, saya sedikit promosi. Saya sedikit promosi karena saya berbahagia buku-buku yang dihasilkan tahun ini oleh tim Etno itu kerjasama dengan mahasiswa. Tepuk tangan dulu dong, mahasiswa. Jadi mahasiswa luar biasa, mahasiswa S1 juga gitu ya. Ini berangkat dari konferensi. Di sini diseleksi naskah-naskahnya, kemudian terpilih beberapa naskah untuk kita bukukan. Nah, di antaranya adalah para mahasiswa S1 dari PG PAUD dan dari jurusan biologi. Tepuk tangan. Saya selalu senang gitu ya kalau sudah bicara begitu, karena saya pikir mudah-mudahan buat teman-teman para penulis juga itu jadi semangat ya. Biasanya kalau sudah melahirkan sebuah karya itu jadi semacam mendok tema memecahkan telur atau apa ya, bucak bisul kalau sebenarnya. Jadi ada satu penggerak yang membuat kita akhirnya ketagihan, ternyata mudah-mudahan ya berkarya lagi dan berkarya. Kemudian berikutnya tadi digitalisasi program gitu ya, karena memang kita hidup di zaman digital, tetap saja bahwa bagaimana proses ini dimodernize gitu, bagaimana tampilan-tampilan kita tidak kehilangan nilai, tidak kehilangan values-nya, tetapi tampilannya dimodernisasi. Seperti tadi kita coba video yang dibuat oleh mahasiswa semester 3, kelihatan ada gaul-gaulnya gitu kan, itu beda banget dengan dunia saya. Tapi ya seperti itu, jadi bagaimana anak muda juga ikut terlibat sehingga warna-warna orang mudanya muncul di situ begitu ya. Kemudian yang berikutnya, inisiasi pusat kajian Etno Parenting Lingkar Nusantara, itu harapannya tentu saja itu kembali ke para akademisi, para peneliti, bagaimana sebetulnya kita harapkan ketika berbicara tentang Nusantara, berbicara tentang Indonesia, tentu kita tidak bisa sendirian, karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa banyak suku bangsanya ya. Kita pahami satu-satu, tentu saja saya sebagai orang Sunda tidak akan sepaham suku Bajau sendiri memahami dirinya sendiri begitu ya. Jadi sangat ideal bagaimana masing-masing putra daerah begitu ya, itu yang betul-betul menggali apa yang menjadi kekayaan dari wilayahnya masing-masing begitu. Jadi kita sangat perlu bekerja sama dengan banyak pihak. Pak Riyadi juga sudah melakukan riset luar biasa, fokus pada kuliner, sudah menemukan apa tadi, bumbu rujak saja berapa Pak? Untuk bahan rujak itu ada 368. 368. Iya, bumbu rujak ya, bumbu tangan. Kalau tidak ada Kang Yati kita nggak tahu gitu ya. Bumbu rujak aja gitu ya, ngeriset bumbu rujak loh, belum yang lain-lain gitu. Di Indonesia udah luar biasa ya. Bumbu rujak, terus apalagi tadi? Lalamnya luar biasa. Nah, Pak Riyadi ini salah satu peneliti yang juga concern di kearifan lokal gitu ya, sesuai bidangnya masing-masing. Tadi di kuliner, saya di parentingnya, nanti mungkin teman-teman di mana gitu. Mungkin ada yang nanti terlibat juga di penulisan buku. Saya mengajak kembali teman-teman mahasiswa dan teman-teman semua yang hadir di sini. Mari kita menulis kembali, karena tidak ada yang bisa kita tinggalkan. Kalau harimau meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan warisan. Jejak yang bisa kita tinggalkan, ya salah satunya adalah karya. Ya barangkali itu jadi amal jariah ke depannya. Siapa tahu gitu ya, ke depannya kita hanya merintis saja. Satu langkah kecil, kita tidak tahu bagaimana dampaknya, barangkali itu bermanfaat untuk ke depan. Itu sih yang bisa, yang diharapkan. Ya baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yeni, Masya Allah.
Terima kasih banyak Bunda atas gambaran yang sudah diberikan. Ini mungkin ada sedikit penasaran mungkin Bunda dari Resi pribadi tentunya, yaitu tentang kira-kira apa aja sih Bunda hambatan atau pengalaman unik yang didapat ketika tadi kan kita ngelihat ya Bunda ini jalan-jalan. Gimana tuh Bunda? Pengalamannya bagaimana? Ya, menarik ya, memang kebetulan ketika pertama kali saya kerjasama dengan Riset Dikti itu pandemi. Jadi satu yang direncanakan kita benar-benar roadshow ke daerah, karena untuk saya sendiri kalau riset tidak ke lapangan itu rasanya kurang garam. Kurang Tapi situasi yang membuat kita akhirnya tidak betul-betul bisa ke lapangan, stay di sana begitu ya. Untuk riset semacam ini sebetulnya idealnya itu etnografi begitu, kita tinggal di sana. Saya tinggal di Kampung Naga 1 bulan, bareng hidup dengan mereka begitu ya. Jadi paham betul situasi dan sebagainya. Ya ada kendala-kendala seperti itu. Jadi memang sebagaimana tadi disampaikan masih sangat terbatas kita juga ya. Narasumber, kemudian kita mencari lokasi yang betul-betul bisa mengeluarkan data-data yang memang kita cari. Nah itu juga ada ceritanya gitu ya. Ada ceritanya ketika di awal kita riset ke satu tempat, terus kita mau menggunakan metodenya fenomenologi. Jadi lebih fokus ke wawancara gitu ya. Karena pengen cepet-cepet selesai wawancara saja. Wawancara, tapi ternyata ketika mewawancarai narasumber di sana, jawabannya luka, abdi mah terang, kita kunaon itu teh tiasa gitu, luka, semua jawabannya luka. Saya bingung sebenarnya meneliti kalau jawabannya luka itu tidak tahu gitu ya, tidak tahu kenapa begitu, apa filosofisnya luka, tidak tahu. Wah ini mah nggak bisa dapat data. Ya akhirnya kita betul-betul stay dengan mereka, baru keluar datanya. Itu gitu ya, salah satu suka dukanya ya. Jadi untuk mencari data yang benar-benar kita cari itu kadang-kadang memang agak susah. Kadang-kadang kita sudah wawancara lama seharian, kayaknya ini datanya nggak bisa dipakai misalnya gitu. Ada kadang-kadang seperti itu. Ya udah kita ganti haluan dan sebagainya. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman. Ya baik, nah mungkin sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bunda, sekalian juga nanti ada diskusi bagi teman-teman yang mungkin ibu dan bapak sekalian punya interest sendiri tentang etnoparenting yang dari keahlian mungkin bisa bisa berkolaborasi gitu ya Bunda, nanti bisa disampaikan. Baik, dan kita juga punya banyak hadiah nampaknya Bunda. Ya untuk sebagai pemantik biar lebih semangat lagi nih diskusinya. Ada hadiah-hadiah di sini, ada buku hasil karya dari etnoparenting sendiri dan buku-buku lainnya dari Gramedia. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya boleh ajukan tangannya. Yang mau berdiskusi baik, silakan. Berdiri, ya silakan Kang. Sebenarnya bukan ke pertanyaan ya, saya perwakilan dari Gulali pengen mengucapkan terima kasih buat etnoparenting, karena saya pun membuat Gulali itu adalah karena kekhawatiran saya tentang riset yang ada. Riset yang ada di Indonesia ini selalu tentang risetnya aja. Produk riset itu hanya sekedar artikel, buku yang hanya bisa dinikmati oleh pendidik atau enggak orang-orang yang berkepentingan. Tapi etnoparenting membuat gagasan baru yang mau berkolaborasi dengan Gulali itu adalah mau membuat implementasi yang dekat untuk anak tersebut. Jadi saya masih merasa kalau riset yang lain terkadang hanya risetnya buat anak, tapi produk dari risetnya mereka tidak bisa dinikmati oleh anak-anak. Itu kekhawatiran saya dengan membuat Gulali, dan alhamdulillah terima kasih banyak buat teman-teman etnoparenting, Bu Yeni udah mau membuat implementasi yang dekat untuk anak-anak juga, dan ditunggu juga untuk implementasi lain, karena alhamdulillah ternyata anak-anak di Indonesia sangat haus tentang hal-hal yang bisa membuat mereka menarik. Contohnya alhamdulillah Gulali bakal jalan 12 November ini, kita bakal tur 5 kota dengan 12 titik untuk bikin performing art untuk anak. Dan tadinya kita batasi 30 anak untuk satu tempat, mereka nggak bisa, pengen lebih. Berarti itu artinya
Anak-anak di Indonesia itu haus tentang sesuatu hiburan yang dekat dengan mereka, bukan hanya media online. Makanya kita makasih banyak juga untuk Ethnoparenting, dan ditunggu juga buat teman-teman semua untuk membuat implementasi yang dekat dengan risetnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kanjaknya, atur nuhun. Yang alhamdulillah gitu ya, silaturahmi gitu ya, perpanjangan silaturahmi, kenal dengan ANFA juga bagian dari tim kita, kemudian ANFA juga punya banyak kenalannya, punya jaringannya, kita akhirnya bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan sukses terus ya untuk Kang Jaki juga, tetap setia dengan idealismenya ya Kang Jaki. Jawa juga kita nyambung nanti karena itu ya punya niat yang sama. Iya, terima kasih banyak Kang Jaki. Baik, terima kasih Kang Jaki. Selanjutnya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, saya teruskan saja. Tadi malam dapat kabar dari Teh Ani gitu ya. Nah, jadi kan pokoknya akan harus datang. Ini sesuatu pas saya lihat gitu ya. Ini Ethnoparenting, keren banget gitu ya. Nah, jadi ketertarikan saya dengan Ethnoparenting ini memang kaitannya dengan masalah etnis. Nah, kebetulan saya melakukan riset selama ini sudah hampir 31 tahun. Ya, 31 tahun. Nah, jadi riset ini yang saya lakukan adalah riset tentang dunia kuliner. Jadi, mohon maaf, ini memang betul. Saya tidak membawanya, tapi nanti teman-teman bisa melihat ke IG saya ataupun ke Facebook saya, itu Riyadi Darwis gitu ya. Nah, di situ biasanya saya suka mengunggahkan tentang informasi tentang kuliner. Nah, ini justru ajakan Bu Yeni ini saya siap, Bu. Insya Allah, bahkan dengan Kang Jaki juga ya. Nah, karena begini Kang Jaki, saya punya data. Ini saya melakukan riset pertama kali itu adalah menggali tentang kuliner Kabuyutan Galuh. Dari hasil penelitian Galuh itu 3 tahun Bu ya, saya terus-terusan gitu kan mencari sumber dari data manuskrip ke manuskrip yang lain, sampai kita ke lapangan, sampai kita ke Jakarta gitu ya, ke museum dan sebagainya. Itu ada 475 jenis kuliner kebaya. Kemudian saya menemukan juga ada kurang lebih sekitar 250 spesies tanaman padi lokal. Ini perlu untuk apa? Untuk diketahui, apalagi ini calon guru gitu ya. Ini harus diketahui karena ini pengetahuan lokal yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga istilah pohaci. Pohaci Sunda lebih dari 120 nama-nama seperti hanya nama malaikat gitu ya. Ada pohaci ini, pohaci ini, dan sebagainya. Nah, barangkali lewat pendekatan lagu, lewat pendekatan buku seperti ini, itu akan jauh lebih mendekatkan terhadap anak. Ada banyak nilai. Karena untuk urusan dapur ternyata itu sangat luar biasa. Saya sekarang insya Allah tahun depan kita akan segera launching buku tentang bumbu dapur. Yang kurang lebih ada berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Untuk yang Sunda saja ini kurang lebih ada sekitar 160 yang baru saya catat. Untuk lalap saja itu ada 718 kebayang. Nah, tapi justru ini adalah pengetahuan untuk di aspek biologi dan alam tadi. Karena orang Sunda lekat dengan alam, lekat dengan hubungan kemanusiaan. Sehingga di situ muncul ada banyak hal yang bisa dikaitkan dengan bagaimana hubungan emosional antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, dengan binatang, apalagi dengan Tuhannya itu sudah tidak bisa kita bantahkan lagi, gitu ya. Nah, jadi ini barangkali sesuatu yang bisa kolaborasikan. Kalau saya melihat ini harus kita kerjasama, karena tidak mungkin kita hanya mengkonsumsi untuk kalangan dewasa, untuk akademisi oke. Tapi bagaimana dengan untuk anak-anak? Itu yang tadi saya sambut. Siap lah kita saya pribadi gitu ya dengan
etnoparenting juga saya juga insya Allah kan, karena insya Allah untuk buku yang dari keraton juga itu ada 275 jenis kuliner khas keraton Kesultanan Cirebon dari keraton yang saya teliti. Jadi ini menjadi satu wahana. Sebetulnya sudah banyak permintaan dari beberapa keraton di Nusantara kan, kalau bisa tolong kami teliti juga gitu kan. Karena ini tadi saya khawatir kita itu tergerus dengan apa istilahnya penetrasi budaya luar yang ingin menghilangkan akar sejarah kita. Saya teruskan saja, selama riset ini 31 tahun tidak ada biaya dari siapapun, mandiri saya lakukan. Karena mohon maaf, ketika kita menyampaikan kemarin saja kita lakukan ke Kabupaten Garut di Dare, uang terbatas sekali, sampai saya harus merogoh kocok sendiri. Di situ saya menemukan banyak kekuasaan. Mohon maaf, saya buka sedikit. Di Garut saya menemukan ada 808 jenis kuliner dari Kabupaten baru dari 12 lokasi. Kabayang ya, lamun saat Jawa Barat 10.000 baru Garut. Dan ini belum ke ring kedua, ketiga. Barangkali ini Bu Yeni, saya juga concern karena saya sebagai orang tua, gitu ya, punya anak, punya cucu, gitu ya. Ingin kita berbagi bagaimana kita bisa menerapkan konsep etnografi ini dikaitkan dengan masalah ini, dengan etnoparenting. Karena urusan dapur, cara menyajikan, itu ada aturan-aturan mainnya. Karena ketika mau ke dapur saja itu kita harus, kalau orang hotel bilang maha aja capek, harus bersih, hygiene, ya. Dapur tidak boleh berantakan. Ketika masuk orang perempuan itu tidak boleh punten ya, boleh like. Oh ya boleh like. Terbuka gitu, ya, tidak berpakaian dengan sokor punten, kayak hawul gitu. Nah ini tidak boleh, ada adatnya. Dan ini juga nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Barangkali itu Bu Yeni, tawaran saya secara pribadi, siap ya kita untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun juga demi kemajuan anak bangsa kita. Terima kasih Bu Yeni. Alhamdulillah ya, kalau sudah silaturahmi kumpul ya, banyak hal yang baru gitu ya. Tadi saya salut sekali Pak, 31 tahun Bapak risetnya. Nah itu ya mahasiswa ya. Jadi yang namanya berpuluh tahun itu bukan satu anomali atau satu utopis ya, bukan sesuatu yang utopis kita bisa melakukan riset jangka panjang. Pak Bapak juga 31 tahun ya Pak ya, makanya banyak sekali data itu luar biasa. Insya Allah Pak, tadi ada Bu Haji Pak, langsung Bu Haji. Banyak. Bu Haji bidadari gitu ya, ada yang menerjemahkan. Ya baik Bu, perlu kita gali nanti ke depannya insya Allah ya Pak ya. Ya, sebelum kita berlanjut ke diskusi selanjutnya, ini kita mungkin ada hadiah dulu Bunda untuk dua penanya kita yang luar biasa. Baik, kepada akan dari Gulali boleh dan Bapak maju ke depan, akan ada sesi foto bersama dulu. Sedikit kenang-kenangan. Iya, ini sangat eksklusif ya Bunda. Eksklusif buku parenting tradisional. Iya, foto nanti bareng. Oh ini. Oh ini. Ada teh ya. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Satu lagi ya Kak. Kemana dicari ternyata ada. Itu kan dulu kan. Tepuk tangan lagi, terima kasih. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah sekali ya dari diskusi seperti ini. Semoga nanti kedepannya bisa semakin banyak kolaborasi ya Bunda. Iya. Nah selanjutnya kami persilakan juga kepada Ibu dan Bapak sekalian apabila ingin disampaikan atau bertanya, monggo Bu. Bunda. Tadi menarik ya, ini sudah disampaikan juga ke Bu Yeni bahwa harapannya etnoparenting ini juga menjadi
hal yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang aktual ya. Contohnya stunting. Oke. Jadi tadi begitu ada tentang makanan, wah ini pas banget gitu. Jadi mungkin kita belum menemukan solusi yang pas ya bagaimana menangani stunting ya. Yang pemerintah juga sedang bekerja keras nih gitu. Dan kita belum melihat solusinya yang mencari dari kearifan lokal gitu ya. Kita belum menggali makanan-makanan, kudapan-kudapan yang bergizi yang memang sekarang sudah ditinggalkan gitu. Ya harapannya kita mungkin bisa berkolaborasi nih ya, membuat makanan-makanan atau jajanan anak ya, jajanan barudak gitu ya, yang tesnya tes anak gitu ya. Mungkin anak sekarang beda tesnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah familiar ya dengan misalnya agrem atau apa ya, tapi mungkin anak-anak beda anak-anak sekarang. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya, bagaimana membuat kudapan misalnya yang bergizi untuk anak yang sumbernya dari alam kita gitu, dan tapi sesuai dengan rasa anaknya yang sekarang. Karena kan memang mungkin berbeda dengan zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu nggak terlalu banyak terpapar micin ya. Kalau sekarang sedikit-sedikit juga ya sebelah ini ibu-ibunya nih, calon ibu dan gitu. Yang kebiasaan pola makannya juga remaja sekarang juga berubah gitu. Nah ini dikatakan juga bagaimana kita mengembalikan kembali gitu ya rasa asli gitu yang sebetulnya alam kita ini kan sangat kaya gitu ya. Jadi jangan sampai mati di lumbung padi gitu ya. Alam kita yang kaya ini anak-anak kita stunting gitu ya, itu menyedihkan. Mudah-mudahan Etno Parenting bisa memberikan solusi juga, kita bisa berkolaborasi untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Bu Dian ini dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Tadi Pak Riyadi dari NHI gitu ya. Alhamdulillah. Sudah ada 3 lembaga. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya Bu Dian ya. Insyaallah. Kolaborasi dan riset. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dian. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau kesan-pesan dari apa yang sudah disampaikan dari teman-teman sekalian. Boleh? Masih banyak loh hadiahnya. Harus kayak gitu pun kayaknya. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya tentang pengalaman Bu Yeni dalam melakukan penelitian etnoparenting ini. Silakan, siapa? Oh iya banget ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari alumni Psikologi Pendidikan 2017. Menanggapi dari Ibu mengenai pencegahan stunting ya. Kebetulan anak saya di SD dan memang program di SD juga saat ini sudah disosialisasikan seperti misalnya bakal wajib membawa bekal dari rumah, dan ada satu hal tidak boleh jajan sekolah. Dan memang saya sebagai orang tua ya, orang tua baru sangat membutuhkan hal itu ya Bu ya. Kan misalnya dan itu menjadi tantangan saya sendiri gitu ketika anak-anak tidak menyukai kudapan saya yang adalah misalnya kayak kue basah lah ya. Anak-anak karena jarang gitu ya, jarang saya kasih juga, jarang menemukan juga gitu ya. Dan memang hal yang paling menyentuh itu ketika si gurunya itu nanya ke anak gitu ya. Misalnya ketika anaknya bekal, ditanya siapa yang masak gitu ya. Ini beli atau ini yang masak gitu. Jadi memang program bekal dari rumah itu sekolah tidak main-main sampai bertanya ke anaknya langsung gitu ya. Bahwa bekal dari rumah itu bukan hanya soal makanannya saja gitu. Tapi bagaimana ada bonding hubungan anak-anak, orang tua dan anak melalui makanan. Mudah-mudahan etnoparenting bisa mensosialisasikan ke depannya bahwa dari makanan ada cinta kepada anak.
Terima kasih. Ya, menarik ya kondisi di lapangan bagaimana hari ini sudah mulai ya ke sana ada beberapa sekolah yang sudah mengkaitkan bagaimana seorang ibu menyiapkan kudapan untuk anaknya ya. Jangan GoFood aja gitu ya, kayak saya gitu. Jadi subuh hari buku. Iya. Ya itu ya terbayang ininya persoalannya gitu ya. Bagaimana itu bisa dibuat programnya begitu, dibuat program. Kemudian tadi terkait dengan stunting, nanti dikaitkan lagi dengan data yang Bapak punya di lapangan ya Pak ya, bagaimana kekayaan di kita. Terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Betul ya Bunda. Jadi di sini tuh bisa saling kolaborasi dari hasil penelitian Bu Yeni tentang bagaimana mungkin pengasuhan orang tua dahulu nyiapin makan untuk anaknya itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian dari hasil penelitiannya Bapak, dari fokus penelitiannya Ibu Dian juga. Jadi bisa mungkin nanti memberikan suatu hasil karya yang bisa membantu persoalan yang ada gitu. Luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Dua orang penanya, boleh dikasih Bunda? Kita keluarkan. Silakan, ada hadiah dari Bunda. Dari Gramedia. Oh iya, dari Gramedia. Satu kos 3 cinta 7 keberuntungan. Astrid Tito, kebetulan kita kenal dengan penulisnya. 25 kali ya saya pakai. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, satu lagi silakan Ibu. Nah, buat ibu muda nih, kapan kau bilang mau ini? Lumayan untuk mengisi waktu luang sambil baca-baca novel. Iya baik, terima kasih. Boleh lagi teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami membuka kesempatan kepada teman-teman di sini apabila ada yang ingin menyampaikan kesan-pesannya, bertanya atau berdiskusi. Silahkan, ada yang ingin mau menyampaikan? Ini teteh dari luar Pulau Jawa tadi. Mau teh? Iya, silakan teh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tenggara. Kebetulan di kami itu ada satu daerah bisa sampai 6-7 suku, yaitu yang mendiami suatu daerah itu sendiri. Dan masing-masing suku itu mempunyai permainan tradisionalnya yang dilatar belakangi oleh kondisi geografisnya. Apakah memang permainan tradisional ini bagian dari etnoparenting juga? Lalu bagaimana kalau misalnya permainan itu diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan anak usia dini? Ya, terima kasih. Ya, menarik ya. Untuk saya juga informasi baru nih, Mbak. Yaitu ya. Di satu daerah itu ada 6 suku ya, dan di setiap suku itu punya permainan tradisional tersendiri. Nah tentu saja ketika berbicara etno parenting gitu ya, itu sangat lokal memang. Kita tidak bisa menggeneralisir. Dulu pernah kita diskusi bersama CMO dengan pemerintah juga, lalu pertanyaan mereka, apakah akan dicari satu nilai yang nanti kemudian digeneralisir menjadi nilai bersama di seluruh Indonesia. Terus saya bilang tidak seperti itu konsepnya gitu ya, tidak seperti itu. Jadi tidak menasionalkan satu nilai, misalnya ada hal yang baik di Sunda, kemudian itu dijadikan nasional. Belum tentu itu cocok dengan Batak, belum tentu cocok di Sumatera, di Sulawesi belum tentu. Kalau memang nilai itu cocok di semua tempat ya bisa. Nah yang 4 nilai yang kami temukan itu bukan sesuatu yang kita paksakan gitu ya. Bukan misalnya
model etoparenting itu satu harus berketuhanan, wajib semuanya bertuhan, nggak seperti itu. Tetapi kita justru mengambil dari bawah, justru dari arus bawah, dari akar rumputnya. Gitu. Oh ternyata di Sunda itu mereka selalu bicara Tuhan. Oh di Dayak juga sama ternyata, mereka bicara Jubata gitu ya, istilahnya Jubata. Kemudian di Bali juga dengan Hindunya mereka bicara Tuhan. Jadi semuanya bicara Tuhan itu dari akar rumput. Ketika di Korea juga mereka bertanya, Anda membuat model itu yang pertama itu ketuhanan. Itu karena Indonesia itu negara bertuhan ya. Jadi kamu buat nomor satu itu ketuhanan gitu. Terus saya bilang enggak seperti itu yang tadi saya jelaskan bahwa itu bukan nilai yang kita paksakan harus jadi nasional. Justru kita ambil dari bawah gitu. Itu milik semua gitu ya. Jadi berbeda ya. Mudah-mudahan kebaca. Jadi ketika permainan tradisional dari satu suku seperti apa ya di lokal dulu, di situ dulu gitu, di situ dulu. Nanti ketika yang lain ada lucu misalnya atau cocok, menarik ya yang permainan di sana, terus akhirnya berkembang menyebar dengan sendirinya, itu tidak masalah, tapi bukan sesuatu yang kita nasionalkan gitu ya. Kembali lagi ke masyarakatnya seperti itu. Bisa tentu saja. Mau jadikan riset juga sangat bisa gitu. Untuk tesis nih sudah mulai berpikir gitu ya, untuk tesis nih sangat bisa. Dan siapa lagi akan menggali itu kalau bukan anak daerahnya ya, yang sangat mengerti situasi di situ. Terima kasih. Ya, boleh dengan tepuk tangan yang meriah. Tadi boleh silakan sini kita maju karena ternyata sisa satu sekarang. Iya Bunda, dan kita sudah ada di acara juga Bang. Kapan kau bilang doa ini? Ini apa suara batin apa ya? Mana ininya kameramen? Foto-foto. Ah itu ada. Ya. Oke, boleh diberi tepuk tangan lagi yang meriah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi kenang-kenangan yang takkan terlupakan dari etoparenting dapat oleh-oleh. Wah, alhamdulillah nih nampaknya Bunda kita sudah berada di penghujung acara. Dan alhamdulillah tadi juga sudah banyak masukan, ide-ide kreatif dari teman-teman yang hadir di sini untuk kemajuan penelitian etoparenting tadi. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada harapan atau kesan-pesan dari Bunda selaku pendiri atau penggagas etoparenting ini, enggak Bunda? Terima kasih Mbak Desi. Yang pertama tentunya saya mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu dan Bapak semua, teman-teman, adik-adik, rekan-rekan ya, mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi kami, dan tentu saja silaturahmi ini mudah-mudahan terus panjang ya Pak ya, Kang Jaki dan teman-teman yang lain. Harapannya tentu saja mudah-mudahan sebagaimana tujuan dari penelitian etoparenting, bagaimana kita mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia sendiri yang kita merupakan bangsa besar dan bangsa yang kaya sebetulnya. Nah, bagaimana kita sama-sama bisa bekerja sama, ini para generasi muda yang ada di sini. Ayo urat sama-sama gitu. Kita sama-sama karena tentu saja kita tidak bisa berjalan sendirian, tapi kalau bersama-sama kita akan lebih kuat gitu ya, insya Allah. Saja mungkin Karisa. Ya baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Yeni Rahmawati PhD. Terima kasih banyak Bunda. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Yeni
atas kesempatannya hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya dan tentunya kita semua bisa berkumpul di sini. Semoga bisa menjadi pemantik ya untuk kedepannya. Semoga mendapatkan ide-ide, wawasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Etnoparenting Nusantara ini. Baik, saya Resi Rashifa, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan boleh keluar di sini, nanti akan ada Mohon maaf. Untuk yang belum, kalau yang sudah. Para pengunjung yang terhormat, dengan ini terakhir saya informasikan bahwa kegiatan UPI Ethnoparenting Exhibition ini telah berakhir. Terima kasih atas kunjungan teman-teman semuanya, dan mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan tim Ethnoparenting Universitas Pendidikan Indonesia ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, baik skala nasional maupun internasional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan UPI Ethnoparenting Exhibition kali ini. Dan nantikan event-event Ethnoparenting di lain kesempatan. Terima kasih, saya Lucy Hati bersama dengan rekan tim Ethnoparenting Indonesia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara